Bagaimana hukum mengkeriting rambut atau meluruskan rambut? Jadi rambut itu direbonding ataukah di model-model yang dari lurus jadi keriting atau yang dari keriting jadi lurus. Itu seperti apa hukumnya? Di dalam kitab Fatawa Al-Jami'ah lil Mar'ah Al-Muslimah jilid 3 halaman 889, di sana para ulama mengatakan bahwasanya hukum mengkeriting rambut atau meluruskan rambut itu tidak mengapa. Jadi asal hukumnya itu boleh saja. Yang terpenting ketika dia meluruskan rambut atau mengkeriting rambut tidak bertujuan untuk menyerupai daripada orang-orang kafir ataukah orang-orang fajir. Fajir di sini yakni orang-orang yang ahli maksiat. Kan banyak terkadang wanita itu kepengen ngeritingkan rambut bertujuan untuk ngikuti idolanya, si fulanah mungkin atau siapalah itu. Maka ketika tujuannya itu untuk menyerupai daripada orang-orang kafir ataukah orang-orang yang suka bermaksiat atau jago maksiat, maka hukumnya itu terlarang. Tetapi ketika dia itu hanya berkeinginan saja, enak kayaknya kalau dikeriting, enak kayaknya kalau diluruskan, maka hukum asalnya itu boleh. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan pertanyaan yang paling pertama kali akan ditanyakan kepada para wanita kelak di hari kiamat nanti? Di dalam kitab Al-Musannaf jilid 11 halaman 304, Qatadah rahimahullah berkata, Ka'ab radhiyallahu an ia mengatakan, kelak pada hari kiamat nanti yang paling pertama kali akan ditanyakan kepada para wanita itu adalah sholatnya dan suaminya. Makna suaminya di sini kewajiban istri, sudahkah ia tunaikan dengan baik kepada suaminya ataukah belum. Jadi bagi para wanita di dalam hidup ini haruslah yang mereka perhatikan dua poin ini. Yang pertama yakni sholatnya. Sesibuk apapun, serepot apapun, jangan sampai sholat ditinggalkan, jangan sampai sholat ditunda-tunda, jangan sampai sholat disia-siakan. Kemudian yang kedua, kewajiban istri terhadap suami haruslah ia tunaikan, karena jelas yang ia idam-idamkan itu adalah ridho Allah, dan yang ia idam-idamkan itu adalah cinta Allah. Dengan dua ini, ridho Allah akan ia dapat dan cinta Allah pun akan ia peroleh. Wallahu a'lam. Bagaimana cara orang tua atau cara para orang tua merusak anak-anak mereka? Ada seseorang yang menghadap atau yang datang kepada Abdullah ibn Mubarak rahimahullah guna untuk mengeluhkan kedurhakaan anaknya. Kemudian Abdullah ibn Mubarak berkata, apakah engkau pernah mengumpat anakmu? Kemudian orang tadi menjawab, iya. Kemudian Abdullah ibn Mubarak berkata pula, kalau begitu engkau telah merusaknya. Jadi jelas, perkataan-perkataan buruk yang keluar dari lisan orang tua yang ditujukan kepada anak-anaknya, ini merupakan umpatan yang itu akan menjadi doa untuk si anak, yang itu akan diijabah atau akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika marah anak dikatakan, dasar anak tak tahu diri, dasar anak tak tahu diuntung, dasar anak tingkah lakunya tak ubahnya seperti setan dan lain sebagainya. Umpatan-umpatan buruk yang keluar dari lisan para orang tua. Ingat, itu adalah doa yang ditujukan kepada anak-anak mereka. Maka jangan sampai kemudian ngeluh, kemudian merasa bingung dikarenakan di saat dewasa anak kok ternyata apa yang dia ucapkan itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Maka katakanlah hal-hal yang baik, karena ingat, qaulul mu'min doaun, perkataan orang-orang beriman itu merupakan doa. Wallahu a'lam.